Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Best Practice Channel. Kita akan melanjutkan eh, video pertama kita ya. Jadi ini adalah seri yang kedua untuk konfigurasi Code Igniter ya. Nah, di sebelumnya kita sudah selesai menginstal si Laragon dan kita juga sudah berhasil menjalankan Code Igniter. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah setting untuk text editornya ya. Nah, di sini kebetulan saya nanti akan menggunakan Sublime Text ya. Jadi saya akan gunakan yang menurut saya ringan ya. Tapi nanti kita akan tambahkan beberapa package ya untuk mempermudah kita dalam mendevelop sebuah website menggunakan Code Igniter ya. Kemudian eh, di sini coba kita load ya file, kita load directory microblog yang sebelumnya sudah kita kopikan ke directory www. Jadi kita open folder, kita arahkan ke Laragon, kemudian www microblog ya, select folder. Nah, di sini adalah susunan directory dari si microblog ya, atau susunan directory dari Code Igniter 3 ya, yang belum kita utak-atik sama sekali gitu. Nah, nanti ke depannya di sini kita akan belajar tentang controller ya. Nah, contohnya di sini ada yang namanya welcome gitu ya. Nah, welcome ini kan kita nanti buat sebuah kelas ya. Kemudian nanti di dalam kelas itu ada function-function gitu ya, atau fungsi-fungsi. Nah, untuk mengetikkan ini ya, kelas kemudian welcome extend CI controller. Nah, itu kan lebih singkatnya nanti kita gunakan package ya. Jadi misalkan di sini kita bikin sebuah file yang namanya eh, home gitu ya, home.php ya. Nah, kalau kita mau membuat sebuah kelas di CodeIgniter, otomatis kan kita ketikkan kelas ya. Jadi seperti ini PHP, kemudian nanti kelas, kemudian nanti diikuti dengan kelas home, extend, kemudian CI, controller ya. Nah, ini kan apa ya? Sedikit memakan waktu kita ya. Nah, kita coba bikin secara otomatis gitu. Caranya kita install package ya. Jadi klik di preference, kemudian package control, kemudian kita pilih install package ya. Kita klik, kemudian pastikan ya koneksi internet teman-teman jalan, karena kita akan install secara online. Kita cari yang namanya Code Igniter, yang kita coba dulu yang ini ya, yang Code Igniter 2 model controller ya. Kita tes dulu aja, kita klik. Kalau misalkan nanti tidak cocok, kita remove ya. Nah, nanti biasanya keterangannya di pojok bawah sini itu keterangan install ya. Nah, kalau sudah selesai, coba kita cek lagi di package controller, kemudian kita klik di list package ya. Apakah sudah masuk? Nah, di sini sudah masuk ya, Code Igniter 2 model controller. Nah, selanjutnya kita tes, kita bikin sebuah kelas ya. Kita tes root ya. Nah, di sini belum bisa ya. Coba kita tes dulu seperti ini, apakah bisa. Nah, ternyata juga belum bisa gitu. Nah, mungkin ya package yang kita install itu salah gitu ya. Nah, kita coba install lagi satu, misalkan yang namanya kita cari lagi CodeIgniter 3 snippet ya. Contohnya ini CodeIgniter snippet. Kita klik, kemudian nanti di pojok kiri bawah ada proses instalasi ya. Nah, kalau sudah bisa kita cek lagi untuk memastikan list package. Di sini CodeIgniter utilities ya, ini sudah terinstall ya. Sekarang kita coba cek root. Nah, ternyata bisa langsung otomatis membuat sebuah kelas ya, yang di dalamnya juga sudah ada fungsi-fungsi untuk keperluan CRUD ya. Jadi ternyata yang kita gunakan adalah yang snippet ya.
Nah, berarti yang sisanya yang awalnya tadi kita install bisa kita hapus ya. Caranya tinggal klik remove package, tadi itu yang ini ya, Coordinator 2 kita hapus, kita klik. Nah, biasanya di pojok kiri bawah ada infonya ya. Kita cek lagi apakah sudah berhasil dihapus. Nah, di sini dia sudah hilang ya. Jadi tadi kita install Coordinator snippet ya. Ya, yang snippet. Nah, kalau sudah eh kita tes ya. Tadi kalau misalkan mau bikin kelas, nah di sini tuh ada contohnya kayak CRUD ya. Nah, kemudian kita juga bisa bikin function gitu ya nanti, atau model juga bisa gitu ya, model ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa menghemat waktu ya. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah biasanya yang klik kanan ya. Kalau yang eh, Sublime Text yang baru diinstal biasanya kan dia belum bisa seperti ini gitu. Misalkan kayak create new file, new folder ya, copy paste ya antar file langsung di sini itu tidak bisa gitu. Jadi teman-teman bisa install yang namanya di sini ini ya, sidebar enhancement ya. Nanti silakan dicari yang namanya sidebar enhancement ya. Nah, nanti untuk sidebarnya langsung bisa di klik kanan seperti ini gitu. Kemudian kita cek lagi ya di Laragon kita. Jadi kita panggil lagi Laragon kita. Di sini kalau diklik tanda gear ini, jadi di video pertama sudah saya jelaskan ada dokumen root, kemudian ada virtual host ya. Nah, di sini misalkan mau kita ganti ya, misalkan jadi lokal gitu ya. Biar untuk membedakan antara yang lokal dengan yang online gitu ya. Jadi nanti kita akses namanya microblog.local ya. Yang awalnya kita aksesnya apa? Microblog.test ya. Nah, sekarang coba kita panggil lagi. Nah, ini dia masih bisa, kita cek ya. Nah, kita coba reload si Apache-nya. Klik reload, nanti eh, si virtual host-nya juga ikut ke reload ya. Kita tes lagi. Nah, di sini kan dia sudah tidak bisa dipanggil ya, karena si apa virtual virtual host-nya sudah kita ganti ya menjadi .local. Jadi kita panggil microblog.local ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini juga di Laragon eh, selain ada Apache, kita juga bisa menggunakan Nginx ya, tapi portnya 8080. Itu kalau misalkan kita mau mendeploy ke server nanti menggunakan servernya, misalkan web servernya menggunakan Nginx ya. Nah, di lokal kita juga bisa langsung mencoba gitu ya. Kemudian di sini ada MySQL ya, portnya port umum ya 3306. Nah, ini dipanggilnya di mana gitu ya. Nah, kita bisa panggil lewat terminal atau lebih gampangnya kita panggil lewat GUI-nya ya. Jadi ada tools untuk GUI-nya. Di sini ada database, kita klik aja database. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Ini adalah ID SQL ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan usernya, kemudian passwordnya apa, kemudian portnya berapa gitu ya. Nah, karena di sini masih umum ya, jadi settingannya settingan default untuk passwordnya itu kosong ya. Nah, berarti di sini untuk usernya namanya root, passwordnya kosong, kemudian portnya itu dibiarkan default ya. Nah, kemudian kita di sebelah sini bisa bikin beberapa sesi ya. Misalkan nih kita mau meremote database yang di online. Nah, itu sebenarnya juga bisa ya. Nanti kita tinggal bikin baru, kemudian nanti ada konfigurasi tambahan lagi ya, misalkan kayak eh, penggunaan IP-nya gitu ya. Misalkan kita nge-host
Nah, di sini ada SSH tunnel ya, kita juga bisa memanfaatkan SSH tunnel ini untuk me-remote ya. Tapi itu mungkin nanti, eee, kita bahas di sesi yang lain ya. Jadi di sini kita coba langsung buka aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini belum ada database yang pernah kita buat. Nah, ini adalah bawaan dari MySQL-nya ya. Jadi ada information schema, kemudian ada MySQL, ada performance schema, kemudian ada sys ya. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan aja kalau misalkan mau membuat atau membuat sebuah database ya. Nanti tinggal klik kanan, kemudian buat baru database gitu ya. Contohnya di sini misalkan kita buat aja, untuk sederhananya dulu namanya misalkan DB microblog gitu ya. Nah, kita oke saja. Nah, di sini sudah ada yang namanya DB microblog ya. Jadi sudah ada database yang namanya DB microblog, tapi dia belum punya tabel ya. Nah, itu nanti kita bikin di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kalau sudah, kita coba masuk ke CodeIgniter-nya lagi, kita buka yang bagian config ya. Jadi di sini ada directory config, kita cari yang namanya config ya. Jadi config.php, application config.php. Nah, di sini ada yang namanya base URL. Jadi di sini nanti kita setting ya, contohnya base URL-nya menggunakan format seperti ini ya. Nah, kalau tadi kita sudah setting menggunakan virtual host, berarti nanti tinggal kita tambahkan http kemudian microblog.local slash ini ya, sesuai dengan settingannya seperti ini ya. Nah, di sini katanya kita harus set isinya gitu. Jadi kita isi seperti ini. Kalau misalkan nanti menggunakan localhost atau IP address, tinggal disesuaikan saja ya. Kemudian eh, secara default dulu ya, settingan yang bakalan kita masukkan mungkin di sini cuma eh, base URL dulu ya. Nah, nanti kita bahas lagi contohnya seperti session. Nah, ini nanti kita bahas lagi ya. Kemudian ada encryption key, nanti ditujukan untuk apa. Nah, itu kita bahas di video selanjutnya ya. Kemudian kita balik lagi ke config ya, directory config atau folder config. Kita bisa masuk pilih yang auto load ya. Nah, di auto load ini nanti bisa kita set ya di bagian helper ya. Nah, helper di sini nanti bisa kita tambahkan URL ya. Nah, nanti kita lihat perbedaannya antara yang ditambahkan URL dengan yang belum ditambahkan URL ya ketika masuk di video mengenai pengenalan controller ya, atau nanti di bagian view ya. Itu nanti kelihatan jelas gitu. Biasanya yang kita setting itu ada di auto load dan libraries ya. Nah, dua ini yang akan kita setting nanti. Kemudian untuk setting database, teman-teman bisa masuk ke bagian database ya. Jadi di database nanti bisa dimasukkan username-nya apa, password-nya apa, kemudian database-nya namanya apa gitu ya. Kemudian untuk DB driver-nya menyesuaikan database teman-teman menggunakan apa gitu. Karena kita menggunakan MySQL berarti dia default-nya seperti ini ya. Jadi biarkan saja. Jadi untuk settingan di CodeIgniter dan eh, text editornya saya rasa saya cukupkan dulu. Setelah ini kita akan masuk ke video mengenai pengenalan controller ya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.